Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Buya semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Nah, ada 4 ya, masih ingat? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang kitab Al-Quran. Ya, Al-Quran merupakan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan menjadi kitab yang kita gunakan hari ini. Nah, baik, Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa artinya adalah bacaan. Bacaan itu adalah sesuatu yang dibaca. Jadi Al-Quran secara bahasa artinya bacaan. Secara istilah Al-Quran adalah wahyu Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia untuk menjadi pedoman. Ya, baik anak-anak Buya yang dicintakan Allah. Allah Subhanahu wa taala melindungi Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an. Ya. Apa buktinya Allah menjaga Al-Qur'an? Nah, dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami benar-benar memeliharanya. Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 9. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara Al-Qur'an. Jadi, Masya Allah ya. Buktinya lihat, Al-Qur'an sampai sekarang masih utuh. Karena Al-Qur'an banyak yang menghafalnya ya, mudah untuk dihafal, mudah untuk dipelajari oleh umat-umatnya, dan alhamdulillah akan terus banyak menghafal Quran khususnya dari Indonesia. Nah, anak Buya yang dicintai karena Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali ketika Rasulullah menyendiri di Gua Hiro. Nah, ketika beliau berada di Gua Hiro ini, nah disinilah beliau mendapatkan wahyu pertama. Nah, itu menandakan sebuah tanda bahwa Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sekaligus Rasul mempunyai kewajiban untuk berdakwah, menyampaikan wahyu-wahyu Allah, ya, ajaran-ajaran Islam. Anak-anak Buya yang dicintakan Allah. Nah, surah apa pertama yang turun ketika Rasulullah berada di Gua Hiro? Ya, surah yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Ya, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itulah surah yang pertama kali turun di Gua Hiro saat Rasulullah menyendiri di Gua Hiro. Nah, Buya yang dicintakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, nah, fungsi Al-Qur'an. Kita sudah bahas kemarin ketika bertemu bahwa Al-Qur'an menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga kitab-kitab sebelumnya sudah melebur di Al-Quran, maka kita hari ini menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi fungsi Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh manusia. Nah, apa itu pedoman hidup? Menjadi landasan kita dalam berhidup. Ya, kita hidup ini butuh petunjuk supaya kita nggak tersesat. Kita hidup ini butuh aturan supaya kita menjadi manusia yang baik. Maka Al-Quran menjadi petunjuk, pedoman dalam menjalani hidup ini. Itulah fungsi Al-Quran. Maka hari ini kita akan amalkan, kita harus sebagai muslim mengamalkan isi Al-Quran, dan insya Allah Al-Quran akan terus digunakan sampai akhir zaman ya, sampai hari kiamat. Baik anak-anak Buya yang dicintakan Allah, itulah tadi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Nanti setelah ini silakan kalian kerjakan LKS yang sudah disediakan ya. Jika ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.